Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Bayu Anugrah, NRT 10511910000012. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa slide dari hasil kerja kelompok kami dan akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya. Dan ini adalah nama-nama kelompok anggota kami. Intercaste Connection atau biasa disebut akses internet merupakan kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer dan perangkat lain, sehingga dapat digunakan untuk mengakses layanan seperti email dan World Wide Web. Akses internet ini dijual oleh penyedia layanan internet yang memberikan konektivitas dengan berbagai kecepatan transfer data melalui berbagai teknologi jaringan. Sejarahnya, pada awal hingga pertengahan 1980-an, sebagian besar akses internet berasal dari komputer dan workstation pribadi yang terhubung langsung ke jaringan area lokal atau dari koneksi dial-up menggunakan modem dan saluran telepon analog. LAN biasanya beroperasi pada 10 megabit per second, sementara kecepatan data modem tumbuh dari 1200 bit per second pada awal 1980-an menjadi 56 kilobit per second pada akhir 1990-an. Awalnya, koneksi dial-up dibuat dari terminal atau komputer yang menjalankan perangkat lunak emulasi terminal ke server terminal di LAN. Koneksi dial-up ini tidak mendukung penggunaan protokol internet ujung ke ujung dan hanya menyediakan koneksi terminal ke host. Selanjutnya ada berkembang. Pengenalan server akses jaringan yang mendukung serial line internet protokol dan kemudian protokol point-to-point memperluas protokol internet dan membuat berbagai layanan internet tersedia untuk pengguna dial-up dan meskipun lebih lambat karena kecepatan data yang lebih rendah tersedia jika menggunakan dial-up. Faktor penting dalam peningkatan pesat kecepatan akses internet adalah kemajuan teknologi MOSFET atau transistor MOS, sehingga kontinu penskalaan MOSFET sejak itu menyebabkan bandwidth online berlipat ganda setiap 18 bulan. Jadi bandwidth jaringan komunikasi online meningkat dari bit per detik ke terabit per detik. Akses internet broadband sering disingkat broadband secara sederhana didefinisikan sebagai akses internet yang selalu aktif dan lebih cepat daripada akses dial-up tradisional dan mencakup berbagai teknologi. Ini dari teknologi internet broadband ini adalah sirkuit digital MOS atau komplementer yang kemampuan kecepatannya diperluas dengan teknik desain inovatif. Koneksi broadband biasanya dibuat menggunakan kapabilitas jaringan Ethernet bawaan komputer atau dengan menggunakan kartu ekspansi NIC. Broadband menyediakan akses yang lebih baik ke layanan internet seperti penjelajahan web di seluruh dunia yang lebih cepat, mengunduh dokumen, foto, video, dan file besar lainnya lebih cepat, telepon, radio, televisi, dan konferensi video, jaringan pribadi virtual, dan administrasi sistem jarak jauh, game online, terutama game role-playing online, multi pemain masif yang intensif interaksi. Teknologi broadband yang paling banyak digunakan adalah ADSL dan akses internet kabel. Teknologi yang lebih baru termasuk VDSL dan serat optik yang diperluas lebih dekat ke pelanggan di pabrik telepon dan kabel. Komunikasi serat optik, meskipun baru-baru ini digunakan di lokasi dan skema tepi jalan, telah memainkan peran penting dalam memungkinkan akses internet broadband dengan membuat transmisi baik informasi pada kecepatan data yang sangat tinggi dalam jarak yang lebih jauh, lebih hemat biaya daripada teknologi kawat tembaga. Di area yang tidak terlayani oleh ADSL atau kabel, oleh beberapa organisasi komunitas dan pemerintahan daerah memasang jaringan Wi-Fi. Internet nirkabel, satelit, dan gelombang mikro seringkali digunakan di pedesaan, belum berkembang, atau area lain yang sulit dilayani di mana internet kabel tidak tersedia. Teknologi yang lebih baru sedang digunakan untuk akses broadband tetap dan seluler termasuk WiMAX, LTE, dan nirkabel tidak bergerak, misalnya Motorola Canopy. Mulai sekitar tahun 2006, akses broadband seluler semakin tersedia di tingkat konsumen dengan menggunakan teknologi 3G dan 4G seperti HSPA, EVDO, HSPA+, dan LTE.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Ismail Roziki, NRP 10511911100020. Di sini saya akan menjelaskan ketersediaan ketersediaan dari inter-AS. Selain akses dari rumah, sekolah, dan tempat kerja, akses internet mungkin tersedia dari tempat umum seperti perpustakaan dan kafe internet, di mana komputer dengan koneksi internet tersedia. Beberapa perpustakaan menyediakan stasiun untuk menghubungkan laptop pengguna secara fisik ke jaringan area lokal atau LAN. Kecepatan Kecepatan bit untuk modem dial-up berkisar dari 110 bit per sekon di akhir 1950-an hingga maksimum dari 33 hingga 64 kilobyte per sekon. Pada akhir 1990-an, koneksi dial-up umumnya membutuhkan penggunaan saluran telepon khusus. Teknologi broadband menyediakan bitrate yang jauh lebih tinggi daripada dial-up, umumnya tanpa mengganggu penggunaan telepon biasa. Berbagai kecepatan data minimum dan latensi maksimum telah digunakan dalam definisi broadband, mulai dari 64 kilobyte per sekon hingga 4 megabyte per sekon. Ini adalah satuan dari kecepatan, di mana bytes B besar itu sama dengan bit 8 bits, sehingga ini 125 bytes per sekon itu sama dengan 1000 bit per sekon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Kiarto Budi Saputra, NRP 10511910000068 dari Teknik Instrumentasi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemacetan jaringan. Pengguna dapat berbagi akses melalui infrastruktur jaringan umum, karena sebagian besar pengguna tidak menggunakan kapasitas koneksi penuh mereka sepanjang waktu. Strategi agregasi ini, atau dikenal sebagai layanan bersaing, biasanya berfungsi dengan baik dan pengguna dapat meningkatkan kecepatan data penuh mereka setidaknya untuk periode singkat. Namun, berbagi file peer-to-peer dan video streaming berkualitas tinggi dapat memerlukan kecepatan data tinggi untuk waktu yang lama, yang melanggar asumsi ini dan dapat menyebabkan layanan menjadi kelebihan pelanggan, yang mengakibatkan kemacetan dan kinerja yang buruk. Protokol TCP mencakup mekanisme kontrol aliran yang secara otomatis membatasi bandwidth yang digunakan selama periode kemacetan jaringan. Hal ini wajar dalam arti bahwa semua pengguna yang mengalami kemacetan menerima lebih sedikit bandwidth, tetapi dapat membuat frustasi bagi pelanggan dan menjadi masalah besar bagi ISP. Yang selanjutnya yaitu pemadaman. Pemadaman internet dapat disebabkan oleh gangguan sinyal lokal. Gangguan kabel komunikasi bawah laut dapat menyebabkan pemadaman atau perlambatan di area yang luas, seperti pada gangguan kabel bawah laut tahun 2008. Negara-negara kurang berkembang lebih rentan karena sejumlah kecil hubungan dengan kapasitas tinggi. Kabel darat juga rentan, seperti pada tahun 2011, ketika seorang wanita yang menggali besi tua memutuskan sebagian besar konektivitas untuk negara Armenia. Pemadaman internet yang mempengaruhi hampir seluruh negara dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penyensoran internet, seperti dalam pemblokiran internet di Mesir, di mana sekitar 93% jaringan tanpa akses pada tahun 2011 dalam upaya menghentikan mobilisasi untuk protes anti pemerintah.
Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarfan. Saya dari Teknik Instrumentasi Angkatan 2019, NRP 10511911000060. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jaringan. Pertama adalah jaringan komputer. Adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika sehingga bisa saling bertukar informasi. Kemudian di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah koneksi internet dengan modem dial-up. Apa itu dial-up? Adalah akses internet dengan menggunakan jaringan telepon tetap atau telepon bergerak. Kemudian di gambar kedua adalah contoh dari koneksi internet dengan modem DSL. Selanjutnya ada manfaat, yaitu ada resource sharing, kemudian ada connectivity dan communication, kemudian yang ketiga adalah data security dan management, yang keempat performance dan balancing, kemudian yang terakhir adalah entertainment. Kekurangan dari jaringan adalah membutuhkan perawatan dan pemeliharaan secara berkala oleh IT profesional. Kemudian yang kedua, resiko di mana file yang di-sharing terinfeksi virus komputer sehingga bisa dengan mudah tersebar. Yang ketiga, dapat mengambil atau memproduksi konten ilegal atau pembajakan. Yang keempat, serangan hacker mungkin sering terjadi. Sabotase atau yang cukup riskan adalah upaya untuk mencuri dokumen penting perusahaan. Dalam biaya membutuhkan investasi hardware dan software, perencanaan desain jaringan, dan implementasi jaringan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dari jaringan, yaitu ada local area network atau LAN, dapat didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu area tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. LAN dapat juga didefinisikan berdasarkan pada penggunaan alamat IP komputer pada jaringan. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN, pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. Yang keempat adalah Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau kita sebut TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia, bahkan antar planet. Kita masuk ke perangkat-perangkat jaringan. Yang pertama adalah server. Server merupakan pusat kontrol dari jaringan komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Workstation adalah komputer yang terhubung dengan sebuah LAN. Sebuah komputer yang terhubung dengan jaringan dapat dikatakan sebuah workstation. Yang ketiga adalah network interface card, adalah expansion board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Sebagian besar dirancang untuk jaringan, protokol, dan media tertentu. Kemudian ada kabel jaringan, itu adalah saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan antara lain kabel aksial, fiber optik, dan twice pair. Selanjutnya ada hub dan switch, adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan multiple komputer. Secara fisik sama dengan hub, tetapi logikal sama dengan barisan bridge. Apa itu bridge? Adalah peranti yang meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Lalu ada router, adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Lalu ada repeater, bekerja pada level physical layer dalam model jaringan OSI
Repeater bertugas untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Ya, kemudian masuk ke modem adalah sebuah device yang digunakan sebagai penghubung dari sebuah PC atau jaringan ke penyedia layanan internet atau internet service provider. Bandwidth adalah jumlah data dalam satuan bit per second yang dapat ditransmisikan lewat sebuah media transmisi dalam satu satuan waktu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah contoh proses dari inter-AS connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cindy Kartikasari, NRP 105191000036. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari simulasi Internet Access Communication. Pada bagian pertama, yaitu saya akan menyebutkan perangkat-perangkat apa saja yang terdapat dalam jaringan ini. Yang pertama yaitu PC, smartphone, laptop, wireless router dengan tipe 300N, kemudian ada DSL modem, ada Gold, ada hub, dan juga 2 server. Pada bagian sebelah kiri, ini merupakan jaringan sederhana yang sering kita gunakan atau kita jumpai di sekitar kita, yaitu di mana wireless router ini berguna sebagai penghubung Gold dengan modem DSL untuk memberikan layanan internet. Kemudian pada bagian kanan sendiri saya ibaratkan sebagai ISP dari Telkom IndiHome. Nah, kemudian saya akan masuk pada bagian 2, yaitu saya akan menjelaskan pada server pertama ini saya gunakan sebagai web server dengan saya beri nama yaitu www.detik.com atau penyedia bisa dibilang seperti Google web agar kita bisa menggunakan dengan kebutuhan kita, searching bisa dibilang. Kemudian untuk server yang kedua yaitu saya gunakan sebagai DHCP dan juga DNS server. DHCP sendiri ini berguna memberikan IP dynamic kepada pelanggannya. Pelanggannya tersebut siapa aja? Pelanggannya ini yaitu PC, smartphone, dan laptop atau perangkat-perangkat yang meminta IP untuk terhubung kepada Gold ini, kepada ISP agar dapat mendapatkan layanan internet. Sedangkan untuk DNS server sendiri yaitu menerjemahkan web server www.detik.com ke dalam IP. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan. Kita coba untuk searching detik.com. Nah, di sini sudah terlihat yaitu dari judulnya www.detik.com dan juga kata selamat datang di website www.detik.com, situs portal nomor 1 di Indonesia. Nah, di sini dapat diartikan bahwa jaringan sederhana ini sudah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan coba pada perangkat yang lainnya seperti smartphone. Apakah juga bisa berjalan dengan baik? Detik.com. Nah, kini kita sudah bisa melihat bahwa juga berhasil sama seperti kita searching menggunakan PC. Dan kita coba pada laptop juga. Nah, di sini kita coba lagi detik.com. Nah, juga sudah bisa. Nah, berarti semua perangkat di sini sudah dapat terhubung dengan baik. Nah, saya juga
ingin menjelaskan bahwa di sini mengapa terdapat kabel-kabel yang berbeda dan juga ada garis-garis putus-putus ini. Nah, di sini itu yang membedakan yaitu kalau garis lurus menggunakan kabel string, sedangkan garis seperti putus-putus dan zigzag ini yaitu kabel cross sebagai penghubung dari perangkat-perangkat tersebut. Sedangkan kabel garis putus-putus ini merupakan sinyal Wi-Fi. Mengapa PC tidak bisa menggunakan Wi-Fi? Tadi karena belum tersedia. PC hanya menggunakan yaitu kabel LAN. Menggunakan kabel LAN agar bisa terhubung ke dalam router. Sedangkan smartphone dan laptop sudah atau menyediakan layanan Wi-Fi tersebut sehingga bisa terhubung kepada wireless router. Simulasi ini saya dapat dari Google, sangat-sangat sederhana. Sekian dari saya, penjelasan saya. Jika ada salah kata maupun kurang jelas, bisa langsung mengunjungi YouTube yaitu IT Dialog. Saya mendapat inspirasi dari situ dan juga mencoba dari situ. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna dan juga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.